Upaya dilakukan untuk mengembangkan bagian dalam kapal agar sesuai dengan kapal perang internasional. Kapal dengan panjang 135 meter, lebar 14,5 meter, tinggi 9 meter, dan draft 4,1 meter dapat menahan beban 3.500 ton dan dapat melaju dengan kecepatan 30 mil per jam. Myanmar melakukan patroli dan pengawasan, memerangi invasi kelompok teroris, tak cuma meluncurkan King Talun. Myanmar disebut Naval News edisi 28 Desember tahun 2024 juga meluncurkan 2 korvet ASW di markas besar Komando Galangan Kapal Angkatan Laut di Tan Lin, wilayah Yangon. Kemampuan Myanmar membangun kapal fregat canggih tanpa menghadapi skandal patut dikagumi. Pakar militer Malaysia merasa kagum dengan fregat King Talun yang baru diluncurkan Myanmar. Negara termiskin dan terbelakang di Asia Tenggara, Myanmar Selasa lalu meluncurkan kapal fregat terbaru dan termodern di armadanya, WMS King Talun. Dalam upacara megah tersebut, fregat sepanjang 135 meter berbobot 3.500 ton itu menjadi kapal perang terbesar yang dibangun galangan kapal pemerintah, jelas pakar militer negara jiran itu. Yang mengagumkan pembangunan kapal bisa berjalan meski Myanmar di bawah pemerintahan junta militer menghadapi sanksi ekonomi internasional yang dipimpin Amerika Serikat. Myanmar juga menghadapi konflik perang saudara. Pasalnya, meski terkena sanksi ekonomi internasional termasuk pembelian militer, apalagi tak cuma fregat King Talun saja. Tapi tentara laut Myanmar juga menerima 2 kapal lain yaitu UMS Yan Minong dan UMS Yan Zue. Kenyataan ini makin membuat pakar militer Malaysia kagum dengan kemampuan galangan kapal Myanmar. Bantuan dari negara lain dalam pembuatan kapal sebenarnya juga diterima oleh Malaysia saat membangun Alsias KD Maharaja Lela yang memakai desain korvet Goin Class dari Prancis. Apalagi proyek Alsias Maharaja Lela diperkiraan cuma beda 2 tahun dimulainya dengan proyek fregat Myanmar yang disinyalir mulai dibangun pada 2017. Kenyataan bahwa negara miskin dan terbelakang seperti Myanmar bisa bikin kapal fregat yang bahkan lebih besar dari Alsias Maharaja Lela membuat pakar militer negeri jiran tertampar, memiliki luas 2 kali lipat Malaysia. Perekonomian Myanmar tidak sebanding karena bukan negara industri. Sumber daya perekonomian Myanmar adalah pertanian. Selain memiliki sumber daya mineral, terdapat sekitar 200.000 warga negara Myanmar yang bekerja di Malaysia, sebagian besar sebagai buruh atau pekerja kelas bawah, belum termasuk ribuan pengungsi. Myanmar ingin memperkuat armada udaranya yang saat ini bertumpu pada Su-30. Rusia memiliki pembeli potensial baru untuk jet tempur Su-57 generasi kelima. Para jurnalis memperhatikan bahwa negara Myanmar membutuhkannya, karena kekuatan Su-30 yang dibeli sebelumnya mungkin tidak cukup untuk melawan musuh. Jelas Gazeta Rusia pada saat ini keinginan Myanmar semakin menggebu karena mereka juga sudah kena sanksi CAAT SAS.